Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali lagi di Rajut Project dan tentunya dengan tema Talk Room. Kali ini kita menghadirkan narasumber yaitu Bung Abdi yang belakangan kita udah buat jadwal tapi terus pending ya Bung Abdi ya. Siap bang. Gimana sehat Bung Abdi? Alhamdulillah sehat bang. Nah kalau bicara Abdi ini pasti bicara sesuatu nih. Nah belakangan ada satu community baru yang agak muncul di ruang permukaan mengangkat isu lokal. Itulah Alaska. Pertanyaannya adalah apa itu Alaska Bung Abdi? Jadi kalau ditanya Alaska itu singkatan bang. Nah, singkatan. Singkatan dimana kepanjangannya itu Aliansi Aktivis Merdeka. Aliansi Aktivis Merdeka. Dan kebetulan Alaska adalah sangat fokus ya terhadap isu-isu lokal. Belakangan saya lihat di media sosial Alaska melakukan aksi cukup nekat dibandingkan beberapa tahun terakhir. Kita lihat agak sepi nih aktivis memainkan isu lokal. Kenapa memilih isu lokal Alaska? Gimana kita bilang ya bang? Jadi saya dan beberapa teman-teman khususnya itu teman-teman organisasi lah, baik itu HMI, SEMI yang apa namanya itu tidak ada Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Ya coba duduk silaturahmi lah. Ingin membuat warna baru di Kota Langsa, yang dimana juga hasil daripada diskusi kawan-kawan perlu adanya nih penyeimbang di Kota Langsa. Gitu bang. Maka muncullah asosiasi ini. Asosiasi sih sebenarnya bang. Ini lebih kurang organ taktis. Ada sih beberapa kali kita diajak untuk melegalkan, baik itu di Kesbangpol ataupun di notaris. Tapi sampai hari ini kami berpikir belum saatnya. Sedikit bicara belum saatnya. Abdi sendiri di Alaska sebagai apa? Kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman jadi presidium bang. Presidium Alaska. Iya. Artinya di Alaska bukan saja satu genre, melainkan beberapa asosiasi ataupun organisasi yang berhimpun di bawah Alaska. Iya. Begitu kira-kira. Kalau dibilang pasukannya rata-rata itu kader-kader organisasi gitu. Boleh disebutkan? Ya organisasi baik itu HMI, SEMI, ya berbagai lainnya bang. Ada berbagai lainnya lah bang. Yang tapi benar kita nggak bawa simbol organisasi tersebut. Oh tidak berorientasi ke organisasi apa nama-nama organisasi tersebut, tapi lebih kepada Alaska itu sendiri ya. Karena rata-rata juga kita putra putri Langsa, asli Kota Langsa. Karena benar sih, aku ngelihat beberapa tahun terakhir ya banyak, saya tidak mau bilang pada umumnya, tapi saya bilang bahwasanya ada beberapa aktivis yang kayaknya lebih konsen isu nasional. Nah ini yang menjadi pembeda di Alaska. Tiba-tiba mereka muncul, berarti banyak PR di Kota Langsa. Ya kalau kita lihat beberapa data yang kita kaji ya cukup banyak sih bang. Maka itu jadi fokusnya Alaska. Ya itulah tadi kita lihat daripada kita ada peribahasa gajah di seberang lautan nampak, tapi semut di seberang lautan semut di seberang laut, gajah di depan mata tak nampak. Jadi hari ini Alaska hadir ya sebagai penyeimbang itulah bang. Sebagai penyeimbang. Apalagi kami juga kan putra putri Langsa, yang asli putra Langsa ya. Selesai kuliah ataupun selesai berorganisasi Kota Langsa ini ya kami yang menikmati ya gitu. Mungkin dominan kenapa kurang diperhatikan oleh kawan-kawan di luar sana, mungkin mayoritas kan mereka bukan putra Langsa. Jadi selesai mereka berorganisasi ataupun kuliah, ya mereka kebanyakan balik pulang kampung gitu. Begitu Bang. Kira-kira Alaska sejauh ini sudah melakukan beberapa aksi kalau saya lihat di media sosial. Artinya gerakan Alaska itu terasa nyata nih. Kalau kita lihat isu yang diangkat adalah problema Kota Langsa. Nah, ke depan Alaska bagaimana pergerakannya? Masih di bidang seperti itu atau ada sorotan lain yang mungkin menjadi perhatian Alaska? Kalau untuk dibilang kelanjutan ya insyaallah kita tetap komit untuk Kota Langsa mengawal baik itu di ranahnya kemanusiaan, tindak pidana korupsi ataupun permasalahan lain yang kami anggap itu penting untuk kita perjuangkan untuk masyarakat. Enggak takut? Kalau bicara takut sih bagi
nama juga kita orang-orang merdeka ya bang. Iya. Berarti cukup nekat lah ya teman-teman di Alaska selama ini ya. Bukan nekat sih bang, kita berani karena kita punya dasar. Kemudian juga kita ketika menggelar unjuk rasa ataupun mengkritik, kita tidak menebar opini gitu bang. Nggak sebatas hoax ya, kita bicara data ya. Kita bicara data, kemudian bukan hanya data, kita juga mengkaji. Kalau data satu pun kita belum berani. Minimal kita ada data satu, kemudian ada data tambahan-tambahannya lagi. Dan bisa jadi juga kita cross check lapangan langsung. Barulah kita lakukan unjuk rasa. Nah, kalau bicara dunia aktivis itu pasti juga bukan bicara pro ya. Kalau pro udah pasti enak sih, artinya banyak dukungan. Ada nggak elemen tertentu yang mungkin agak gelisah melihat kehadiran Alaska? Kalau untuk itu, yang namanya kita menyuarakan kebenaran, tentunya pasti ada bang. Orang bijak kan bakalan merenung, tapi kalau orang yang ini pasti dia bakalan marah, dan itu pasti ada. Berarti ada dong yang dalam tanda kutip intimidasi. Kalau untuk intimidasi sampai hari ini, intimidasi yang agak tinggi tidak ada, tapi kalau sekedar ancaman-ancaman biasa itu banyak sih bang. Dan itu tidak menyurut semangat kawan-kawan. Alhamdulillah dengan adanya intimidasi kami tambah semangat bang. Why? Karena kita banyak juga mendalami ideologi kiri kebanyakan. Ideologi separatis, kekiri-kirian. Rata-rata ya kita membaca itu ataupun mendalami itu supaya mental kita lebih semangat gitu bang. Karena ada beberapa teman-teman mengatakan kita heran hari ini, kita harus menjadi orang separatis. Agar apa? Yang kita lihat di Indonesia khususnya hari ini, yang cinta NKRI ini dibiarkan mati kelaparan bang. Tetapi separatis, kekiri-kirian itu dibina dan dirawat oleh negara. Sedangkan anak-anak negara yang cinta NKRI itu dibiarkan mati kelaparan. Nah hari ini juga salah satu motivasi bagi kami menjadi anak-anak separatis, anak-anak kiri, biar dirawat gitu ya. Bawa ke sana ada nggak kira-kira perawatan seperti itu? Normatif sih sebenarnya. Oke, sip. Ini agak sedikit menarik memang kalau udah bicara Alaska ya, karena seperti yang Bung Abdi ini. Nah, sedikit kita mau cari tahu nih, selain jejak rekam Abdi di Alaska, sebelumnya boleh nggak kita tahu Abdi ini aktif di organisasi apa saja? Ada di organisasi internal kampus ada, eksternal kampus juga ada bang. Dan pernah menjabat sebagai sekretaris HMI cabang Kota Langsa begitu? Alhamdulillah. Dan hari ini fokus di Alaska bersama teman-teman yang ingin terus menyuarakan aspirasi masyarakat begitu ya. Nah, sedikit nih kita mau tahu tentang Abdi nih. Bicara Alaska tentu bicara Abdi. Nah, di dalam teman-teman di sana masih komit sampai sejauh ini, Bu, untuk terus memperhatikan dan mengawal pemerintahan Kota Langsa begitu kira-kira. Alhamdulillah. Ada niat untuk fokus ke Aceh gitu kira-kira? Insya Allah kalau itu dibutuhkan kita siap hadir. Siap hadir ya, artinya siap bersuara nih. Nah kira-kira setelah kapan terakhir aksi yang dilakukan oleh teman-teman Alaska? Terakhir kita bukan aksi bang, kritik di media perihal surat Menpan RB penghapusan tenaga kerja kontrak, itu terakhir. Di mata Alaska bagaimana melihat kondisi itu? Saya pikir kalau untuk kemaslahatan orang banyak itu perlu diperjuangkan. Perlu bang, karena setelah kawan-kawan mengkaji terakhir kemarin, perihal Menpan RB ini negatifnya sangat besar dan sangat berdampak apabila ini benar terjadi. Khusus di Kota Langsa mungkin angka pengangguran bakalan meningkat. Kemudian yang kita khawatirkan kembali sistem keamanan ini bang, karena tadi karena yang pengangguran meningkat, otomatis angka kriminalitas itu bakalan tinggi ya. Nah, apa kira-kira harapan Alaska untuk melihat kondisi itu? Kalau untuk harapan sih dicari formula yang bagus. Setelah kita mengkaji surat instruksi Menpan RB itu, kawan Alaska perlu adanya peninjauan kembali sih bang. Karena di situ kan disampaikan di pihak ketiga kan. Menurut hemat kami di pihak tiga kan itu
tidak cukup kota yang menerima jumlah TKK yang di Kota Langsa ini. Yang memang kita ketahui sendiri di Kota Langsa BUMD ataupun pihak ketiga itu bisa kita hitung jari. Iya. Sedangkan tenaga kerja kontrak kita di Kota Langsa ini berkisar 2.200-an. Dan harapannya harus ada formula lain dari Alaska. Harus ditinjau kembali. Berarti Alaska cukup bukan saja melihat isu tapi juga melihat kemaslahatan ya, berarti begitu kira-kira ya. Thank you. Terima kasih buat Abdi. Mungkin kita akan mengulik lagi nih Alaska, kalau ada kesempatan kita akan undang kembali nih. Siap. Kalau ada sesuatu sebelum ada aksi kira-kira kita bisa ngundang Luan Alaska. Boleh ya Abdi ya? Siap Bang, kita bicarakan kembali nanti. Terima kasih Abdi, terima kasih untuk kawan-kawan. Jangan lupa follow Talkroom dan subscribe Rajit Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.